Pertarungan sengit di Liga Voli Putri Korea 2024-2025 terus berlanjut. Red Sparks, yang kini menempati peringkat ketiga klasemen, akan menghadapi I-Papers pada Kamis, 26 Desember 2024. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi Megawati Hangestri dan kolega untuk menjaga posisi di tiga besar dan menjauhi kejaran IBK Altos. Red Sparks saat ini memiliki momentum luar biasa. Dalam 5 laga terakhir, tim asuhan Ko Hae-jin belum sekalipun menelan kekalahan. Bahkan tim-tim papan atas seperti Hyundai Hillstate dan Pink Speeders berhasil mereka kalahkan. Dengan performa apik ini, I-Papers yang berada di papan bawah diprediksi menjadi lawan yang bisa dimanfaatkan Red Sparks untuk meraih 3 poin penuh. Selisih poin antara Red Sparks dan IBK Altos di klasemen sangat tipis, hanya terpaut 1 poin. Oleh karena itu, kemenangan melawan I-Papers akan menjadi jaminan bagi Red Sparks untuk tetap unggul di peringkat ketiga, sekaligus memberi tekanan lebih kepada IBK. Sementara itu, IBK Altos juga memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan pekan ini. Tim asal Hwaseong tersebut dijadwalkan bertemu Haipas pada Jumat, 27 Desember 2024. Melihat posisi Haipas yang berada di dasar klasemen, IBK diprediksi mampu mengamankan hasil manis. Namun, duel sebenarnya antara Red Sparks dan IBK Altos baru akan terjadi pekan depan, tepatnya pada 31 Desember 2024. Pertandingan ini diprediksi menjadi penentu siapa yang akan mengakhiri tahun di posisi 3 besar klasemen. Selain pertandingan Red Sparks melawan I-Papers, berikut jadwal lengkap Liga Voli Putri Korea pekan ini. Selasa, 24 Desember 2024, Haipas versus Pink Speeders. Rabu, 25 Desember 2024, GS Chalters versus Hyundai Hillstate. Kamis, 26 Desember 2024, I-Papers versus Red Sparks. Jumat, 27 Desember 2024, IBK Altos versus Haipas. Sabtu, 28 Desember 2024, Pink Speeders versus GS Chalters. Minggu, 29 Desember 2024, I-Papers versus Hyundai Hillstate. Hingga pekan ke-16, Pink Speeders masih kokoh di puncak klasemen dengan 40 poin, disusul Hyundai Hillstate di posisi kedua dengan 37 poin. Red Sparks berada di posisi ketiga dengan 29 poin, hanya unggul 1 angka dari IBK Altos. Tim voli putri Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali menunjukkan performa luar biasa di Liga Voli Korea Selatan musim 2024 hingga 2025. Dipimpin pelatih Ko Hae-jin, mereka sukses mengalahkan GS Chalters pada Sabtu, 21 Desember 2024, di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Kemenangan ini menambah deretan prestasi mereka dengan mencatatkan 6 kemenangan beruntun. Dalam laga tersebut, Red Sparks menang dengan skor 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17. Meski sempat kehilangan fokus dan kalah di set pertama, Megawati Hangestri dan kolega berhasil bangkit di 3 set berikutnya. Sang kapten, Megawati, menjadi pahlawan dengan mencetak total 33 poin, menjadikannya pemain dengan kontribusi tertinggi dalam pertandingan. Penampilan luar biasa Red Sparks juga didukung oleh permainan solid setter Yeom Hee-san, middle blocker Jing Ho-yang dan Park Eun-jin, serta outside hitter Vanja Bukilich. Pergeseran posisi Vanja oleh pelatih Ko Hae-jin terbukti efektif, memberikan Megawati ruang lebih untuk memaksimalkan serangan. Selain kemenangan ini, salah satu momen paling membanggakan musim ini adalah keberhasilan Red Sparks menghentikan rekor 14 kemenangan beruntun Pink Speeders, yang dipimpin legenda voli Korea, Kim Yeon-kong. Mereka juga berhasil menundukkan Hyundai Hillstate, menegaskan status mereka sebagai salah satu tim terbaik di liga. Kini, Red Sparks berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 29 poin dari 10 kemenangan dan 6 kekalahan. Mereka unggul 4 poin dari IBK Altos yang berada di posisi keempat. Meski begitu, Red Sparks terus mengejar Pink Speeders di puncak klasemen dengan 40 poin, diikuti Hyundai Hillstate dengan 37 poin. Tidak hanya menargetkan playoff, Red Sparks juga membidik final musim ini setelah musim lalu gagal melangkah ke partai puncak. Sang pelatih, Ko Hae-jin, optimis timnya bisa berbicara banyak di liga dengan performa stabil dan kerja sama tim yang semakin solid. Di sisi lain, GS Chalters semakin terbenam di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 6 poin dari 1 kemenangan dan 15 kekalahan. Meski Giselle Silva mencetak 22 poin di laga melawan Red Sparks, mereka mencatatkan kekalahan ke-12 berturut-turut musim ini. Sementara itu, Megawati Hangestri terus mengejar posisi di daftar top skor liga. Ia kini berada di peringkat keempat dengan 353 poin, hanya terpaut 2 poin dari rekan setimnya, Vanja Bukilich.
Posisi teratas masih ditempati Victoria Dancak dari IBK Altos dengan 398 poin. Dengan kemenangan ini, Red Sparks semakin mempertegas status mereka sebagai salah satu kandidat kuat untuk gelar juara Liga Voli Korea Selatan musim 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Pevoli asal Indonesia ini memimpin kemenangan comeback Daejeon Jungkwanjang Red Sparks atas GS Chalters pada pertandingan yang digelar Sabtu, 21 Desember 2024, di Gimnasium Chungmu. Red Sparks sukses mengunci kemenangan 3-1 setelah kehilangan set pertama. Pertandingan dimulai dengan Red Sparks tampil agresif sejak awal. Variasi serangan yang dilancarkan Megawati dan kolega membuat pemain GS Chalters kesulitan. Tim tuan rumah bahkan unggul 16-13 di pertengahan set pertama. Namun, GS Chalters mulai menemukan ritme permainan mereka. Tim tamu berhasil menyamakan kedudukan hingga akhirnya merebut set pertama dengan skor tipis 26-24, memanfaatkan sejumlah kesalahan di poin-poin krusial dari Red Sparks. Tak ingin kehilangan momentum, Red Sparks bangkit di set kedua. Dipimpin Megawati, tim asuhan Ko Hye-jin langsung unggul jauh 12-7 berkat variasi serangan tajam dan pertahanan solid. Dominasi ini terus berlanjut hingga Red Sparks menutup set kedua dengan skor telak 25-16, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Set ketiga menjadi bukti keunggulan Red Sparks. Tim tuan rumah bermain lebih nyaman, mencetak poin demi poin tanpa banyak perlawanan berarti dari GS Chalters. Megawati dan kolega unggul jauh 15-8 dan akhirnya menutup set ini dengan kemenangan 25-15, berbalik unggul 2-1. Pada set keempat, tekanan Red Sparks semakin sulit diatasi GS Chalters. Serangan efektif dan koordinasi yang solid membawa Red Sparks unggul 16-7 di pertengahan set. Meski GS Chalters sempat mencoba bangkit, Megawati dan kawan-kawan tetap menjaga fokus hingga mengamankan set keempat dengan skor 25-17, memastikan kemenangan 3-1 atas tim tamu. Megawati kembali menunjukkan performa gemilang dengan memimpin serangan timnya di laga ini. Kemenangan ini membuat Red Sparks tetap berada di peringkat ketiga klasemen dengan 26 poin, unggul tipis 1 poin dari IBK Altos di posisi keempat. Meski begitu, mereka masih tertinggal cukup jauh, yakni 14 poin dari Incheon Haeunkook Live Pink Speeders yang kukuh di puncak klasemen. Performa Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekannya terus membawa harapan besar bagi Red Sparks di musim ini. Dengan kemenangan comeback yang impresif ini, mampukah Red Sparks mempertahankan momentum dan mengejar posisi teratas di klasemen? Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, memberikan pembelaan terhadap salah satu pemainnya, Pyo Sung-ju. Meski kontribusi poinnya jauh di bawah Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic, Ko tetap menghargai peran penting Pyo sebagai outside hitter dalam tim. Pyo Sung-ju, yang berusia 32 tahun, kini menghadapi penurunan performa dibanding musim sebelumnya. Dalam 5 pertandingan terakhir, ia hanya mampu mencetak angka 1 digit dan menunjukkan inkonsistensi dalam penerimaan bola pertama atau RCV. Sebagai pemain yang musim lalu bersinar bersama Hwaseong IBK Altos dan bahkan meraih gelar MVP pada All-Star Liga Voli Korea 2023 hingga 2024, performa Pyo di Red Sparks musim ini dianggap menurun. Namun, pelatih Ko Hye-jin menegaskan bahwa kontribusi Pyo tidak hanya diukur dari jumlah poin yang dicetak. Dia tidak banyak melakukan serangan, tetapi dia melakukan semua kerja keras, termasuk pertahanan, ujar Ko Hye-jin, seperti dikutip dari Sports Han. Selain itu, Ko menilai Pyo sebagai sosok senior yang mampu menciptakan kenyamanan di antara para pemain lain. Sebagai pemain senior, dia memiliki kemampuan untuk membuat para pemain merasa nyaman. Saya pikir dia adalah tambahan yang bagus untuk tim kami, tambahnya. Ko juga menjelaskan bahwa posisi outside hitter memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar mencetak poin. Nilainya tidak diukur dari poin-poinnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa ia tidak perlu terlalu khawatir tentang mencetak poin karena tim harus menang terlebih dahulu, jelas Ko. Menurut Ko, selama Pyo tetap menjalankan perannya untuk membantu tim meraih kemenangan, kontribusinya tetap akan dihargai. Ia menekankan bahwa kerja keras Pyo di lapangan adalah salah satu elemen kunci dalam strategi Red Sparks. Saat ini, Pyo Sung-ju hanya terikat kontrak 1 musim dengan Red Sparks. Dengan statusnya sebagai pemain bebas transfer pada akhir musim 2024 hingga 2025, masa depannya di Liga Voli Korea masih menjadi tanda tanya. Meskipun performanya menurun, Pyo Sung-ju tetap mendapat dukungan penuh dari pelatih dan rekan satu timnya. Pelatih Daejeon Red Sparks, Ko Hye-jin, membagikan rahasia sukses timnya dalam menghadapi Liga Voli Korea 2024.